Guys, kita bulan depan liburan ya? Yuk, lumayan libur panjang selama 1 bulan. BTW, mau liburan kemana nih? Gimana kalau kita ke Bali? Kita kan belum pernah ke sana. Emangnya di Bali ada apa aja sih? Aku taunya ada tari kecak sama banyak pantai doang. Bali itu kaya banget tahu, gak cuma itu aja. Iya nih. Bali kan adalah salah satu tempat terkenal di Indonesia. Bahkan udah mendunia loh. Gini aja, sebelum kita memutuskan untuk liburan ke Bali, kita searching dulu yuk tentang Bali. Sip, sekalian bertambah pengetahuan juga ya kan? Ya udah, ayo gas. Udah penasaran ya aku. Oke, aku searching ya. Pertama kita cari tahu dulu apa itu Bali dan di mana letaknya di Indonesia. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Bali juga dikenal sebagai salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata karena keunikan berbagai hasil seni budayanya bagi wisatawan Jepang dan wisatawan Australia. Pulau Bali sering disebut sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Wih, keren banget. Kayaknya Bali adalah objek wisata incaran para turis deh. Betul tuh, selain objek wisatanya yang menarik, Bali juga mempunyai kebudayaan yang unik sehingga menarik perhatian para turis. Gak salah memang kalau Bali dijadikan destinasi wisata favorit. Alamnya aja seindah itu. Waduh, kok aku baru tahu ya kalau Bali sebagus ini? Dengar-dengar rumah adat Bali gak kalah bagus tuh. Pengen lihat dong. Nah, pas banget tuh. Yuk kita cari tahu tentang rumah adat Bali. Rumah Gapura Candi Bentar merujuk pada bangunan Gapura yang menjadi gerbang rumah-rumah adat Bali. Gapura tersebut terdiri dari 2 buah candi yang serupa dan sebangun, membatasi sisi kanan dan sisi kiri pintu masuk ke perkarangan rumah. Setelah ini rasanya pengen cepet-cepet ke sana deh. Iya, dari visual aja Bali udah sebagus itu. Bagaimana kalau kita lihat secara langsung? Bener banget teman-teman. Rumah adat Bali keren parah sih. Ada gapura bentarnya lagi sebagai pintu masuk buat ke rumah adat. Bener banget. Relief Gapura Bentar tersebut memiliki ukiran seperti candi yang saling berhadapan. Makanya disebut Gapura Candi Bentar. Keren banget itu mah. Nah, sekarang biar kalian ngiler, aku mau ajak kalian pergi untuk cari kuliner Bali. Gimana coba? Halo foodies, bertemu lagi bersama aku Naufal. Di kesempatan kali ini aku akan memperkenalkan makanan daerah Bali yaitu Jukutares. Jukutares itu merupakan makanan sayuran yang berkuah terbuat dari kaldu tulang ayam hewan dan bahan utamanya yaitu batang pohon pisang yang masih muda. Jukutares ini mempunyai rasa yang sangat enak dan gurih. Yang rasanya ini akan membuat kalian jatuh cinta pada kelezatannya. So, jadi buat kalian yang ingin liburan ke Bali, jangan lupa untuk mencicipi makanan. Hai teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan makanan khas dari Bali yaitu ayam betutu. Menurut tradisi Bali, ayam betutu biasanya disajikan pada saat upacara adat seperti odalan dan otonan. Menurut sejarawan kuliner menjelaskan adanya pengaruh budaya masa Majapahit dengan kuliner khas Bali. Ayam betutu adalah makanan tradisional daerah Bali yang bahan mentahnya berupa karkas utuh bebek atau ayam. Kata betutu berarti bakar dan be yang berarti daging. Berdasarkan asal katanya betutu berarti daging bakar, sehingga arti kata betutu merupakan proses pengolahan daging hingga menjadi masakan yang super lezat dengan racikan bumbu base genep yang menciptakan cita rasa ayam betutu ini kaya akar rempah yang kuat dan tajam. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu makanan yang sangat populer di Bali, yaitu pai susu. Pai susu merupakan makanan khas Bali yang memiliki tekstur yang renyah di bagian pinggir dan lembut di bagian dalam. Pai susu bentuknya bulat pipih, ukurannya yang lumayan kecil, dan sangat cocok untuk dijadikan cemilan. Pai susu memiliki tekstur di bagian pinggir yang keras dan kering, tetapi ketika digigit, rasanya akan terasa lembut. Pai susu memiliki bagian pla di bagian tengahnya. Pai susu sendiri memiliki berbagai varian rasa, di antaranya coklat, keju, almond, dan kismis. Rasanya yang istimewa menjadikan pai susu banyak diburu sebagai oleh-oleh khas Bali.
Jadi pengen cepet-cepet ke Bali deh, semua kulinernya menggiurkan. Apalagi sate lilitnya, kelihatan enak banget. Iya nih, bener banget. Jadi lapar kan? Jadi pengen buru-buru cobain, ya kan? Udah, daripada kalian nambah ngiler, yuk kita dengerin lagu Bali aja. Sekalian buat hiburan, supaya nggak lapar. Teman-teman sekalian ketahui bahwa lagu Putri Cening Ayu ini menceritakan tentang kebiasaan antara ibu dan anak di Bali ketika sang ibu akan pergi ke pasar. Lagu ini bercerita tentang cara seorang ibu berpamitan kepada anaknya untuk pergi ke pasar membeli kebutuhan rumah. Kemudian sang anak meminta agar dapat diberikan sesuatu oleh ibunya ketika ia pulang nanti. Tidak hanya itu, lagu ini juga menceritakan bagaimana hubungan timbal balik yang baik antara seorang ibu dan anaknya. Selain itu, lagu ini juga menggambarkan begitu besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan seni tari yang sangat indah, salah satunya seni tari kecak. Tari kecak adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Ini dipertunjukkan oleh banyak atau lebih para penari laki-laki yang duduk melingkar dengan irama tertentu sambil mengangkat kedua tangan dan menyerukan kata cak cak cak. Gambaran ini mengisahkan kisah Ramayana, para barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Perlu diketahui, kecak berasal dari ritual Sang Hyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur, dan kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Teman-teman, pada saat dilakukannya tari kecak, para penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar itu menggunakan kain kotak-kotak seperti catur loh. Selain itu juga, para penari memerankan tokoh-tokoh seperti Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa. Selain itu, tarian ini tidak menggunakan alat musik loh, tetapi hanya menggunakan kincringan yang dikenakan pada kaki penari yang memerankan tokoh-tokoh Ramayana.
Tahun 1930, Wayan Limbach bekerja sama dengan pelukis asal Jerman bernama Walter Spies menciptakan tari kecak dari kisah Sang Hyang dan bagian-bagian Ramayana. Selain itu, Wayan Limbach juga mempopulerkan tari kecak dengan cara berkeliling dunia dengan para penari Balinya. Ternyata Indonesia punya banyak kebudayaan ya, dari lagu daerah, bahasa, makanan khas, rumah adat, dan masih banyak lagi. Aku bangga banget bisa jadi orang Indonesia. Rasanya aku makin bangga terlahir di Indonesia yang sangat indah dan kaya. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus terus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia agar dapat diteruskan untuk generasi berikutnya. Wah, teman-temanku pada pintar semua ya. Jadi keputusannya bulan depan kita liburan ke Bali. Yeay. Yuhu, liburan sambil belajar kan? Ya nggak sih? Baiklah teman-teman, itulah persembahan dari kelompok kami. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua untuk tetap mempertahankan dan mempelajari kebudayaan Indonesia. Visi Bersinergi 381 berjudul aksi untuk Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.